Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yatisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Ini kayak Yatisam di taman ya guys ya. Sudah disewa ini taman untuk bikin video. Nggak apa-apa guys, Yatisam belum kuat untuk sewa studio ya guys ya. Kayak Yatisam itu ngoceh di taman aja sambil menghirup oksigen di pagi hari. Masya Allah. Ini Yatisam itu bikin di jam 10 biasa jadwalnya. Yatisam itu ke pasar beli choysam ya guys ya. Choysam aja Yatisam, iya. Choysam adalah sayuran yang tahan banting di segala musim. Jadi kalian itu jadilah seperti choysam. Mantap. Yatisam itu mau minum susu beruang ya guys ya. Ini adalah susu pembodohan, dimana ini bukan susu aslinya beruang ya guys ya. Ini adalah susu sapi, tetap aja cap beruang. Ya boy. Masya Allah ya guys ya. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah ya guys ya. Teman kita yang lagi sakit juga Allah sehatkan. Teman kita yang masih berjuang di rumah majikan, semoga Allah kuatkan sampai finish. Teman kita yang masih dizolimi agensi dan majikan, guys, saya doakan semoga kalian kuat. Buat kalian yang bersyukur jangan lupa ya boy. Alhamdulillahirobbilalamin ya guys ya. Hari ini kita bahas apa? Ini ada cerita yang keren guys. Ini bisa jadi pembelajaran untuk kita ya guys, supaya kita ini berani kalau kita benar. Nih, ini adalah overcharging ya guys ya, dimana biaya penempatan pekerja migran baru di Hong Kong ini benar-benar mendapatkan overcharging, yang kita itu pada demo ya guys ya. Aktivis di luar sana yang pada demo, bahkan KJRI pun pusing menghadapi demo-demo kita ya guys ya, karena ini banyak oknum yang memberikan biaya penempatan itu di luar batas kendali kita sebagai manusia. Masa kita kerja jadi kungyan aja di Hong Kong ya guys ya, dibebankan biaya penempatan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, buat kalian nih korban overcharging, jangan lupa langsung aja untuk laporkan ini agensinya. Kayak sama itu belum bikin videonya ya guys ya, gimana caranya melaporkan agensi supaya langsung nembus ke departemen labor ya guys ya. Apakah bisa? Kayak bisa, cuma kayak belum sempet ya guys ya, sabar. Ini watir nih agensi ini udah mulai nih. Oh ya Kisam ya ngompor-ngomporin, nggak jadi masalah. Ya kan? Kaisam itu hanya memanfaatkan media supaya teman-teman Kaisam itu pintar. Amin. Dan berani. Setuju? Iya. Ada satu kisah ini Mbak Niki, di mana Mbak Niki ini keren sekali deh. Swear keren. Kenapa keren? Iya, karena Mbak Niki ini memperjuangkan temannya yang notabene non determination di 4 bulan kerjanya saat dia masih menanggung 2 bulan hutang di agensinya. Apakah temannya Mbak Niki ini korban overcharging? Jelas, tentu. Karena apa? Karena dia bekerja ini harus membayar agensi ya, lumayan ya guys ya. Nanti guys, ada orang lewat, dia berisik sekali. Sabar ya. Oke, lanjut. Nah, temennya Mbak Niki ini bekerja dengan majikan yang awalnya tuh baik-baik aja guys. Ya baik ya, orang niat bekerja. Ya termasuknya bayar agensinya juga lancar ya guys ya. Ada di agensi yang inisialnya T. Di mana ya? Tebak aja sendiri. Agensi ini ya guys ya, menempatkan temannya Mbak Niki ini bekerja dengan majikan, di mana dia ini bersih-bersih rumah aja. Singkat cerita, di 4 bulannya setelah majikannya ini keluar dari rumah dan balik lagi ya biasa cut kayak guys ya, nggak tahu makan, nggak tahu apa, pas balik lagi ini temannya Mbak Niki ini habis beresin rumah loh guys, habis cengkon oge ya kan. Cengkon oge itu apa? Kayak cengkon oge itu membersihkan rumah ya guys ya. Oke, itu rumah. Akhirnya majikannya itu ngomong, sini ya, manggil si pekerja migran ini, kita sebut aja pekerja migran ini namanya Mbak Sri, kolai. Akhirnya di meja makan diomong, kalau misalkan kamu sekarang beresin barang ya, kita pulang lagi ke agent. Saya sudah nggak butuh cece. Kamu lihat kan kerjaan saya nggak banyak. Jadi udahlah saya pulangkan aja ke agensi. Tapi sebelum itu si temannya Mbak Niki ini, si Mbak Sri ini suruh membuat video, di mana videonya itu kalimatnya I want to go back Indonesia ya. Dan I ask my air ticket, atau dia meminta uang tiket ke majikannya dengan alasan Mbak Sri lah yang pengen pulang. Ini kan diputar balik fakta ya guys ya. Jelas-jelas kita masih pengen kerja, orang kita nanggung hutang banyak ya kan. Utang PT, utang agensi sampai mumet kepala ya kan. Buat anak-anak baru, semangat, tenang aja guys. Setelah lolos ini kalian, kalau agennya masih baik ya silahkan lanjutkan. Kalau nggak, move dari agen itu. Setidaknya mempertahankan sampai 10 bulan sampai agen lain bisa membuka data kalian. Oke? Singkat cerita 4 bulan ya, masih utang 2 bulan tuh. Akhirnya bersama majikannya ini diantarkan ke agensi setelah membuat video tadi ya. Terus nangis dan teleponlah si Mbak Niki ini. Loh, kamu kenapa? Ini mbaknya dari Lampung ya, lumayan jauh ini, dari luar Pulau Jawa ya guys ya, berprosesnya.
Ini ngomong, kenapa kamu nangis? Saya ada di agensi. Saat hitung-hitungan uang, ini kan harusnya dapat uang termination ya, dapat uang sisa gaji 2 minggu sama akomodasi ya, dan tiket pesawatnya itu dibelikan hari ini. Oke, kemarin ya kejadiannya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya Mbak Niki ini termasuknya dia ini sudah senior di sini dan memiliki majikan yang baik. Jadi dia itu izin, lopan saya mau ke Mongkok dulu. Ngapain? Saya ada teman saya itu yang diusir dari rumah majikannya. Go katanya lopannya. Aduh, Masya Allah, semoga lopannya Mbak Niki ini sama kayak lopan kita ya. Amin, kayak Sam. Iya. Akhirnya setelah nyampe di agensi, apa yang terjadi? Ribut si Mbak Niki ini memang jiwa premanismenya ini keluar ya guys ya. Iya kan, bukan masalah apa-apa Kak Isam, orang saya itu membela teman saya. Masa iya Kak Isam logikanya? Dia dapat interminate nih, uang 4730. Dia ada sisa gaji, ya sekitar contoh 7.000 lah, 14 juta. Masa mau diambil semua sama agensi itu berdalih untuk membayar sisa hutang 2 bulan. Ya kan agen nggak ngotek gitu. Emangnya si Mbak Sri ini pulang ke Lampung ini mau jalan kaki kayak musafir? Tenang Mbak Niki, tenang. Terus Kak Isam jadi kepo. Terus gimana? Kamu gebrak nggak mejanya itu agent? Iya Kak Isam, saya gebrak. Terus dapat nggak uangnya? Keluar semua Kak Isam. Nah ini nih caranya buat kalian yang baru beberapa bulan kerja terus diusir sama majikan, nggak dikasih uang termination dan uang transport. Kalian ini kan anak baru ya guys ya. Iya kan? Kalian juga pulang ke Indonesia itu butuh ongkos, iya kan? Iya, udah boarding nggak ada kan? Akhirnya si Mbak Niki ini ngomong sama agensi, kenapa kamu tahan itu uang termination? Kamu ngotak nggak ini teman saya pulang ke Lampung ini pakai apa? Iya kan? Kan udah dibelikan tiket pesawat katanya. Terus kamu kira dari bandara itu ke rumah itu naik apa? Pokoknya kamu keluarkan uang itu semuanya. Ini kan bukan kesalahan teman saya, majikannya yang nggak mau kerja, iya kan? Akhirnya Mbak Niki ini ngomong, kamu ngapain bikin video I want to go back Indonesia? Kamu ngerti nggak artinya? Masa iya sedikit bahasa Inggris kamu nggak ngerti? Go back Indonesia itu artinya kamu pengen pulang ke Indonesia? Saya masih pengen kerja sini. Udah nggak usah banyak katanya. Akhirnya dimarahin sama Mbak Niki. Nah, udah lagi patah hati, dipecat ya kan? Akhirnya apa guys? Akhirnya Mbak Niki ini ngomong, kalau kamu nggak keluarin ini duit nih semuanya, saya langsung poking kamu. Sekarang pokoknya nggak ada nanti. Itu si majikannya itu ngomong, leping gua ngecece loh, comea. Ya kan? Ini bagus ini Mbak Niki ini. Keren. Perlu dicontoh ini. Akhirnya Kak, apakah bisa Mbak Niki ini memperjuangkan uang termination sama uang sisa gajinya? Ya bisa lah. Hak pekerja guys, bukan kesalahannya Mbak Sri nggak mau kerja ya kan? Jadi setidaknya kalau majikan nggak mau ini udah hitung-hitungan masalah utang di agensi. Kalau agensi ini masih mau mendapatkan uang 2 bulan sisa hutangnya, carikan majikan lagi dong, iya kan? Carikan majikan lagi, biarkan tunggu di Indonesia. Kan agensi sendiri yang bisa mengatur tiket pesawat itu kapan dibeli, ya kan? Sedangkan si pekerja migran ini masih punya kesempatan 14 hari. Orang agensinya aja nggak mau memproseskan lagi, dia minta lunas, iya kan? Wah, kita kerja di sini pakai tenaga cuy. Mikirin beban hutang, kita juga sama aja bayar. Apalagi biaya penempatan yang kita bayarkan ini overcharging gitu. Lebih, iya kan? Ini kan agennya kan kurang dihajar. Makanya ini, sebagai video ini, semoga kalian nih yang mendapatkan perlakuan sama, perjuangkan uang termination kalian saat kalian dipecat belum lunas. Jangan ladenin bayar utang di agent. Kalau agent mau bayar, dicarikan majikan lagi. Ya kan, karena data di agent itu yang bisa membantu kalian masih bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Akhirnya Mbak Niki terima kasih ya, Kak Isam itu salut dengan kamu. Apa yang kamu perjuangkan untuk teman kamu itu sudah benar. Dan Kak Isam juga mau mengasih tahu ke kalian kalau kita demo-demo ini ya guys ya, percuma kalau kita nggak bisa action. Jangan kira agensi itu pekerja migran itu nggak pintar-pintar. Banyak kok pekerja migran yang kritis ya kan. Banyak pekerja migran yang pintar. Bantu temanmu guys yang terzolimi, ya kan, dengan sistem, dengan agensi, dengan PT yang amburadul ya kan. Bisa kita memperjuangkan dengan kita berdalih kita dilindungi oleh labor. Agensi itu takut kalau misalkan kita berani guys. Apalagi paspor-paspor yang ditahan sama agensi. Kalau kalian memang butuh, gebrak aja tuh meja. Kalau kamu nggak mau gitu, saya poking gitu, iya kan? Kalau nggak, hubungi itu Ibu Pipit di Kajeri, ngomong aja kata kayak Sam. Oke ya guys ya, jadi ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita, keberanian Mbak Niki mengegolkan ini, dikembalikan kembali 14 juta. Ya lumayan ya, bisa dapat modal itu Mbak Sri itu di Indonesia ya kan, dari uang termination. Jangan kira kita di sini itu bekerja itu nggak mau apa dikirainya nggak bisa kerja. Kita ini sudah semaksimal mungkin. Kalau misalkan majikan yang udah nggak butuh kita, apa salah kita? Ya enggak. Iya kan? Iya. Oke, jadi intinya seperti itu. Uang termination bisa kalian perjuangkan dari agent. Jangan mau kalah. Poking aja nggak apa-apa.
Ini keluar kok buktinya, uangnya Mbak Sri ini dikembalikan semuanya sekitar $7.000 Hongkong guys. Dan hari ini Mbak Sri pulang ke Lampung ya guys ya, dengan ya mungkin keberhasilan yang tertunda sih, bukan gagal ya guys ya. Kalau gagal itu kita sudah tidak punya semangat untuk datang lagi. Kalau kita masih punya semangat datang lagi, nggak apa-apa, proses lagi ya. Kalaupun datanya masih kekunci di PT nih, ngomong baik-baik Tabayun berapa untuk membuka kuncinya di PT tersebut ya guys ya. Kalau enggak ya pindah negara, nggak apa-apa ya guys ya. Singapura, Taiwan, dimanapun bekerja, bukan hanya di Hong Kong ya guys ya. Kalian tetap semangat dan perjuangkan hak kalian. Itu aja pesan Kaisam ya. Yang pertama, harus berani kalau misalkan kalian itu ada di jalur yang benar. Terus Kak, ini diancam katanya Mbak Sri ini mau di blacklist. Nggak ada, majikan itu sebanyak-banyaknya duit, majikan itu nggak bisa asal blacklist kita guys. Asal kalian tahu, blacklist itu adalah hak imigrasi, di mana salah satunya kalian itu tersandung criminal case atau kalian tersandung pencurian. Makanya nggak usah takut dengan ancaman blacklist. Makanya dari itu kayak saya ngomong, jangan pernah menandatangani surat apapun yang kamu nggak ngerti, atau jangan menandatangani kertas kosong. Ya, bisa saja kita diputar balik fakta. Ya guys ya, Kaisam ini tidak menjelek-jelekan agensi, ini hanya untuk oknum aja ya guys ya, yang masih tidak berada di tengah-tengah antara majikan dan pekerja migran, masih berat sebelah karena bisnis. Agent itu kan bisnis ya guys ya, ya dimana dia yang punya uang gitu, ya dia yang dibantu. Ingat juga agent, kita juga sama membayar kalian kok. Ya, jadi kalau kalian berbisnis ya cobalah berdiri di tengah-tengah gitu ya. Amin. Kita doakan semoga agent-agent ini pada tobat ya guys ya, dan memperjuangkan kita nih, karena kita juga aset ya guys ya. Agent tanpa pekerja ya nggak jalan gitu, ngerti nggak? Agent cuma ada majikan, mau cari di mana ini pekerja migran? Maka dari itu bangunlah sistem komunikasi dan jaringan yang bagus gitu dari pekerja migran. Jadikan pekerja migran ini aset. Kalau agent kamu itu bagus, pasti dia ini akan rindu, akan mencari kamu kok. Iya kan? Iya. Aduh, gatel guys, banyak nyamuk ini. Kaisam ngomel-ngomel aja. Astagfirullahaladzim. Ayo guys, kita minum dulu, yampuy. Oke, kita doakan teman kita yang di interminate ya guys ya, yang di termination. Semoga masih diberikan semangat untuk bekerja ya guys ya. Semangat, kalian bisa. Itulah ya guys ya, sekarang itu penerbangan on, jadi gampang banget majikan untuk fire, gonta-ganti majikan. Apakah itu boleh? Sekali lagi, termination ini adalah hak pekerja dan hak pemberi kerja. Jadi nggak ada yang disalahkan. Kalau kita nggak suka sama CC-nya ya kita boleh termination, dan kalau kita pun nggak suka sama majikan ya kita boleh juga melakukan termination. Jadi ini bukan suatu kesalahan yang besar, tapi ya caranya jangan seperti ini. Ini kan toxic ya guys ya, nggak boleh. Oke? Semangat deh buat kita semuanya guys ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. See you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.